Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Ar-Rahman ingin mempresentasikan materi IT Security dan Digital Forensik dalam mata kuliah Etika dan Profesi. Di sini saya akan membahas IT Security, ilmu forensik, tahapan dalam melakukan forensik komputer, metode penyidik tindak pidana di bidang teknologi informasi, dan prosedur forensik yang umum. Kita akan membahas IT Security. IT Security atau keamanan IT juga dikenal sebagai keamanan teknologi informasi adalah perlindungan sistem terhadap komputer, jaringan, dan data dari akses tidak sah, pencurian, kerusakan, atau aktivitas berbahaya lainnya. Keamanan IT sangatlah penting bagi organisasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset digital mereka. Pentingnya keamanan IT di sini sebagai pertama, serangkaian strategi, kedua, tindakan, ketiga, sebagai alat keamanan cyber, keempat, jaringan dan data untuk mencegahnya akses tidak sah ke aset organisasi seperti komputer tersebut. Selanjutnya yaitu ada CA atau yang mencakup kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dianggap sebagai landasan keamanan informasi dan langkah keamanan administratif, fisik, dan teknis harus diterapkan untuk melindungi tujuan-tujuan ini. Selanjutnya ada resiko keamanan IT. Risiko keamanan IT dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk dalam malware, phishing, ransomware, dan serangan rekayasa sosial. Keamanan IT dan keamanan informasi saling terkait, tetapi mengacu pada jenis keamanan yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada keamanan informasi. Keamanan informasi mengacu pada proses dan alat yang dirancang untuk melindungi informasi bisnis sensitif dari invasinya. Ada keamanan IT. Keamanan IT mengacu pada pengamanan data digital melalui keamanan jaringan komputer. Keamanan IT sangatlah penting bagi organisasi untuk melindungi aset digital mereka dari ancaman dunia maya dan potensi pelanggaran keamanan yang dapat berdampak besar pada organisasi reputasi mereka. Di sini keamanan IT juga sebagai jadi yang paling mahal, namun dampak pelanggarannya serius, bisa jadi lebih besar, sehingga membahayakan kesehatan bisnis kecil. Tim keamanan IT dapat mengikuti rencana respon insiden sebagai alat manajemen risiko untuk mengendalikan situasi selama atau setelah insiden. Keamanan IT ini mencakup pelindungan semua sistem perangkat keras, aplikasi perangkat lunak, titik akhir, serta jaringan itu sendiri dan berbagai komponennya seperti pusat data fisik atau berbasis cloud. Dalam bidang utama, keamanan IT dapat dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu keamanan IT dan OT atau teknologi operasional. Meskipun begitu, mereka memiliki sistem dan prioritas yang berbeda. Mereka semakin menyatu seiring dengan semakinnya terhubungnya lingkungan OT, sehingga langkah-langkah keamanan IT yang kuat memiliki dampak yang signifikan terhadap situasi keamanan OT, organisasi, dan sebaliknya. Organisasi dapat memanfaatkan sumber daya penelitian, sertifikasi, dan pelatihan keamanan cyber yang ditawarkan oleh organisasi seperti Sun Institute untuk memperdayakan tim dan praktisi keamanan sumber mereka. Selanjutnya yang kedua ada digital forensik. Digital forensik di sini dimaksud dengan ilmu yang digunakan untuk tujuan hukum dan objektif, yaitu bukti-bukti ilmiah yang digunakan untuk kepentingan peradilan dan penyidikan. Forensik digital atau yang bisa dikenal juga dengan forensik komputer merupakan adalah salah satu cabang ilmu forensik yang mempelajari tentang bukti-bukti forensik yang tertinggal pada satu atau lebih komputer dan media penyimpanan digital lainnya. Beberapa bukti digital digunakan dalam kejahatan komputer dan kejahatan dunia maya. Dalam ilmu forensik,
digital harus benar-benar terlatih dan berpengalaman dalam menggunakan metode untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Yang semuanya diatur dalam Undang-Undang Komunikasi dan Informasi Transaksi Elektronik. Dengan pesatnya perkembangan teknologi komputasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk kegiatan kejahatan cyber, dapat dilakukan upaya untuk mengembangkan peralatan, investigasi, dan aplikasi yang dapat digunakan dalam dunia keamanan. Dan kini itu sangat berguna untuk forensik digital dan di masa depan. Selanjutnya ada 5 dasar dalam siklus hidup forensik. Yang pertama ada persiapan, pengumpulan, analisis, laporan, ujian. Informasi dari penyidikan dan persiapan terdapat informasi dari penyidikan dan saksi, pengumpulan terdapat pengumpulan data, analisis dan tema-tema umum dari data yang dikumpulkan. Laporan adalah mengambil keputusan untuk kesimpulan terakhir yaitu ujiannya. Di sini selanjutnya ada digital forensik. Digital forensik dapat juga diartikan sebagai pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber daya komputer yang mencakup sistem komputer, jaringan komputer, jaringan komunikasi, dan berbagai media penyimpanan yang layak untuk diajukan dalam sidang pengadilan. Digital forensik dapat ditempatkan dalam berbagai keperluan, diantaranya itu untuk menangani beberapa kasus kriminal yang melibatkan hukum, seperti rekonstruksi perkara, upaya pemulihan kerusakan sistem, pemecahan masalah yang melibatkan hardware ataupun software, dan dalam memahami sistem ataupun berbagai perkara yang melibatkan perangkat digital. Forensik digital dapat ditentukan dalam berbagai bagian seperti forensik disk, forensik sistem, forensik jaringan, dan forensik internet. Selanjutnya yaitu ada digital forensik. Di sini ada teknik digital forensik. Dalam teknik digital dapat disimpan atau dikirimkan menggunakan sistem komputer standar, dihubungkan ke berbagai perangkat dan jaringan. Kemudian muncullah personal digital asisten atau PDA dan banyak sarana elektronik lainnya. Kemudian dilakukan review dan analisis data berdasarkan data yang dikumpulkan seperti teknik forensik digital digunakan untuk berbagai tujuan termasuk mendukung investigasi kriminal, menganalisis, menguji, dan memulihkan kerusakan pada sistem itu sendiri. Teknik digital forensik juga berbagai perangkat dapat digunakan untuk ini. Keperluannya adalah pemecahan kode, pemulihan kata sandi, pengumpulan file dan gambar, analisa GUI, dan program forensik digital, sehingga meningkatkan efisiensi perangkat, privasi, dan kegunaannya. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas tahapan dalam melakukan forensik komputer. Yang pertama ada collection atau pengumpulan data. Pengumpulan data ini mencakup berbagai aktivitas seperti identifikasi, penamaan atau labeling, ketiga perekaman, recording, keempat mendapatkannya data. Selanjutnya yang kedua yaitu pengujian examination. Setelah melakukan proses pengumpulan data, langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan pengujian di dalamnya menilai dan melakukan interaksi kepingan informasi yang relevan dari data-data yang dikumpulkan. Tahapan ini melibatkan bypassing atau meminimalisasi fitur-fitur sistem operasi dan sistem aplikasi yang mengaburkan data, seperti kompleksi, ekspresi, dan akses mekanisme kontrol. Selanjutnya yang ketiga ada analisis. Setelah melalui tahap interaksi dan informasi, examiner atau tim forensik akan melakukan analisa untuk merumuskan kesimpulan dalam menggambarkan data. Analisa yang dimaksud di sini adalah untuk mengambil pendekatan metodis dalam menghasilkan kesimpulan yang berkualitas berdasarkan pada kesediaan data atau bahkan sebaliknya, dengan menyimpulkan bahwa tidak ada kesimpulan. Hal tersebut mungkin saja akan terjadi ketika menghadapi situasi real yang di lapangannya. Keempat yaitu ada dokumentasi dan laporan atau reporting. Reporting adalah tahapan akhir dari proses komputer forensik. Faktor yang dapat mempengaruhi reporting seperti yang akan dibahas
saya ini yaitu alternative evaluation atau penjelasan alternatif. Kedua ada audience consideration atau pertimbangan audiens atau pengamatannya. Ketiga yaitu ada actionable informasi atau diperolehnya dari data-data terdahulu. Proses reporting menyakup pula identifikasi actionable, yaitu kita akan melanjutkan bab 4. Metode tindak pidana di bidang IT. Metodenya ada search dan seizure. Kedua yaitu ada pencarian informasi. Dalam search dan seizure, penyidikan harus mendalami permasalahan yang dihadapinya. Dalam hal ini, teknologi informasi, penyidik diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah bukti fisiknya. Dalam pencarian informasi juga harus menemukan tempat kejadian perkara. Penyidik menggali informasi tentang kegiatan yang dicatat oleh di log komputernya, menyita media penyimpanan data yang diyakini mampu menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi proses penyidikan. Selanjutnya yaitu kelima ada prosedur forensik. Prosedur forensik yaitu pertama membuat copy dari keseluruhan log data, file, dan lain-lainnya yang dianggap sebagai proof pada suatu media yang terpisah. Kedua, membuat fingerprint dari data secara matematis, contohnya hashing algorithm atau MD5. Ketiga, membuat fingerprint dari kopi secara matematis. Keempat, membuat suatu hasil metadata. Kelima, dokumentasi yang baik dari segala sesuatu yang telah dikerjakan. Selanjutnya ada bukti forensik yang harus ada yaitu log, stand-alone system, ketiga ada network system, keempat ada hard disk, kelima ada floppy disk atau media lepasan lainnya. Selanjutnya ada pemulihan data. Pemulihan data yang akan dibahas di sini adalah merupakan bagian dari analisis. Di dalamnya merupakan bagian penting dalam memahami apa yang terjadi, atau catatan data, korespondensi, dan petunjuk lainnya. Banyak orang yang tidak menggunakan informasi dari data recovery karena dianggap tidak murni atau asli. Untuk melihat beberapa banyak data yang telah dihapus, Anda perlu memperhatikan semua yang ada di rush disk. Selanjutnya yaitu ada pengelompokan analisis media. Di sini pengelompokan analisis media bertujuan untuk mengidentifikasi alur dan proses pada pengendara yang digunakan oleh kejahatan. Dari pengelompokan ini, informasi penting dapat disimpan didukung oleh sistem yang ada. Kelompok-kelompok dalam sampel laporan ini berisi dengan informasi faktual. Selanjutnya ada pemberitahuan analisis media. Beberapa unsur yang penting di sini dicantumkan seperti analisis media sebagai berikutnya, yaitu 1. Tanggal dan waktu pelanggaran dicipta. Kedua, tanggal dan waktu pada saat investigasi. Ketiga, permasalahan signifikan yang terjadi. Keempat, masa berlaku analisis laporan. Kelima, kesimpulan atau bukti yang valid dalam laporan akhir. Kesimpulan tersebut dapat ditonjolkan sebagai bukti penting yang mendukung proses investigasi tersebut. Keenam, diperlukan atau digunakan teknik khusus, misalnya perentasan kata sampai perentasan. Ketujuh, dukungan dari pihak lainnya. Selanjutnya yaitu ada bukti pengutusan, inteksi, visual, dan inventarisasi. Langkah yang selanjutnya yaitu dalam pemeriksaan visual komputer. Yang pertama, putuskan sambungan semua komputer untuk menganalisa lebih lanjut. Kedua, jika ada media penyimpanan lain atau CD, floppy disk diberi label khusus agar barang bukti tetap utuh. Ketiga, inspeksi visual yang dilakukan dengan melakukan inspeksi fisik. Keempat, buka casing CPU, identifikasi dan analisis sirkuit di dalam komponen tersebut. Mencatat semua yang ada di dalam CPU dan perhatikan juga kartu tambahan seperti kartu instansi jika ada. Kelima, beri rekomendasi apakah cetak tersebut bisa dijadikan sebagai barang bukti fisik atau tidak. Keenam, catat keseluruhan nota perangkat kelas yaitu ada hard disk, CD-ROM, RAM, dan sebagainya.
Ketujuh, dokumentasi dalam bentuk gambar sebelum, sesudah, identifikasi, dan analisa. Selanjutnya ada pengumpulan batas akhir atau proses terakhir. Dalam keseluruhan proses investigasi dibuat dalam worksheet yang digunakan untuk tahapan analisa dan proses lebih lanjutnya ke tingkat selanjutnya. Dalam proses ini, bukti yang digunakan tidak boleh berubah sejak digunakan sebagai alat bukti pertama kali. Dan kesimpulan dari semua presentasi dari saya di sini adalah forensik digital yang digunakan untuk memudahkan penyidik atau pemeriksaan barang bukti kriminal dengan menggunakan perangkat komputasi mungkin berkembang pesat. Fungsi forensik digital untuk melindungi privasi pribadi, mendukung peraturan pemeriksaan, dan penanganan yang jelas dalam penggunaan teknologi tersebut. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.